Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan salatan amma ba'du. Di pertemuan kali ini kita masuk ke pembelajaran salat jama dan juga qashar ya. Sebelum kita masuki materi, kita lihat dulu tujuan daripada pembelajarannya. Oke, standar kompetensi yang diambil yaitu memahami tata cara salat jama dan juga qashar. Kompetensi dasarnya pertama menjelaskan salat jama dan juga qashar, dan yang kedua mempraktekkan salat jama dan juga qashar. Namun saat ini kita masuk ke penjelasan pertama dulu, yaitu menjelaskan salat jama dan juga qashar dan bagaimana cara mempraktekannya ya, cara mempraktekannya atau cara mengerjakannya. Baik, selanjutnya yaitu ke materi. Materi di sini ada 5 subpokok materi yang akan kita pelajari. Pertama, mulai dari pengertian dan juga dalil salat jama. Nah, terlebih dahulu apa sih salat jama itu ya? Kita masuk ke pengertian dan juga dalil salat jama terlebih dahulu. Oke, untuk pengertiannya, salat jama artinya yaitu salat yang dikumpulkan ya. Oke, 2 sholat fardu dikerjakan pada satu waktu ya, jadi dikumpulkan, digabungkan atau disatukan. Misalnya sholat zuhur dan juga asar dikerjakan pada waktu zuhur atau waktu asar. Berapa rakaat? Kalau jama tetap sesuai dengan rakaat sholatnya masing-masing. Kalau sholat zuhur berarti 4, sholat asar 4, hanya waktunya digabungkan gitu ya. Di sini ada beberapa sebab yang diperbolehkan melakukan sholat jama. Apabila kita pertama dalam keadaan musafir atau dalam keadaan perjalanan jauh ya. Kalau dari sini hanya sampai ke Kelari ya mungkin itu tidak bisa ya, gitu ya, musafir ya, perjalanannya jauh. Kemudian yang kedua dalam keadaan hujan lebat. Nah, bagi yang biasa berjamaah di masjid gitu ya, hujannya sangat lebat sekali sehingga tidak memungkinkan kita untuk melaksanakan sholat jamaah, atau misalkan kita pergi ke masjid begitu, untuk bolak-baliknya kan mungkin untuk hujan lebat susah ya, jadi bisa di jama gitu ya. Kemudian yang ketiga dalam keadaan sakit itu boleh di jama ya. Next untuk materinya. Oke, di sini dalil salat jama ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Anas, ia berkata, Rasulullah SAW apabila berangkat dalam perjalanan sebelum tergelincir matahari, maka beliau takhirkan salat zuhur ke waktu asar. Kemudian beliau turun berhenti untuk menjamak keduanya. Jika matahari telah tergelincir sebelum beliau berangkat, maka beliau salat zuhur dahulu, kemudian baru beliau naik kendaraan. Nah, ini tergantung daripada kondisi kita bagaimana dalam keadaan perjalanannya. Kalau semisalnya kita dikhawatirkan sholat asar itu tidak bisa ya, atau misalkan dalam keadaan gangguan, maka itu ketika sholat zuhur tiba bisa dijamakkan. Berarti jamaknya jamak takdim karena dilaksanakan di waktu sholat zuhur atau di waktu pertama sholat ya. Tapi sebaliknya, kalau misalkan kita berangkat misalkan jam 10, jam 12 itu belum sampai, dan kita berprasangka bahwa kira-kira nyampenya akan tiba pada saat asar, itu bisa diniatkan dari awal ketika zuhur tiba dan akan dikerjakan sholatnya yaitu di akhir di sholat asar, maka itu juga jamaknya bernama jamak takhir gitu ya. Lanjut. Nah, sholat jama itu terbagi menjadi 2, ada sholat jama takdim, ada juga sholat jama takhir seperti yang tadi Umi katakan ya. Untuk sholat jama takdim sendiri kita lihat pengertiannya. Sholat jama takdim adalah 2 sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu yang pertama atau waktu sholat pertama. Misalkan sholat maghrib nih dijama dengan isya, maka dikerjakannya pada waktu sholat maghrib. Kalau kita mengerjakannya sholat jama takdim, jadi awal waktu gitu ya, awal waktu sholat atau waktu yang pertama.
Di sini syarat jamak takdim pertama mendahulukan sholat pertama, kemudian sholat yang kedua. Jadi kalau misalkan kita mau sholat jamak takdim, berarti yang harus didahulukan adalah sholat maghrib. Yang keduanya berarti setelah maghrib 3 rakaat lanjut sholat isya, gitu ya. Niat jamak pada waktu mengerjakan sholat yang pertama. Ya, niat jamaknya pada waktu mengerjakan sholat yang pertama. Berarti ketika sholat maghrib, gitu ya. Kalau yang keduanya, ya berarti tidak usah. Berturut-turut antara sholat yang pertama dan juga yang kedua, dan diusahakan itu ketika melakukan sholat jamak tidak boleh ada jeda ya. Kalau bisa setelah melakukan sholat maghrib tidak lama langsung qomat kembali, langsung sholat lagi, itu melaksanakan sholat isya, gitu ya. Tidak boleh ada jeda. Lanjut, di sini bagaimana cara mengerjakan sholat jamak takdim? Contohnya, apabila seseorang hendak mengerjakan sholat takdim zuhur dan asar, maka terlebih dahulu harus mengerjakan sholat zuhur pada waktu zuhur dengan niat jamak takdim, setelah itu baru mengerjakan sholat asar. Demikian juga jika hendak mengerjakan sholat jamak takdim maghrib dan isya, maka harus mengerjakan sholat maghrib dulu kemudian sholat isya, gitu ya. Paham ya? Itu jamak takdim. Oke. Kemudian setelah jamak takdim selesai, kita masuk ke salat jamak takhir. Berarti sebaliknya, kalau jamak takdim itu di salat waktu yang pertama, kalau jamak takhir berarti salat waktu yang kedua ya. Salat jamak takhir ialah 2 salat fardu yang dikerjakan pada waktu salat yang kedua. Misalnya salat zuhur dan juga salat asar, maka dikerjakannya pada waktu salat asar, gitu ya. Kemudian bagaimana nih cara mengerjakan sholat jamak takhir? Ya, sama dengan mengerjakan sholat jamak takdim. Perbedaannya terletak pada waktunya. Waktunya aja, sholatnya mah tetap ya. Apabila mengerjakan jamak takhir ya, sholat zuhur dan juga asar, maka dikerjakan pada waktu asar. Sedangkan jika akan mengerjakan jamak takhir maghrib dan juga isya, maka dikerjakan pada waktu sholat isya. Untuk sholatnya sama seperti mengerjakan sholat jamak takdim, berarti kalau zuhur dengan asar maka zuhur dulu kemudian asar ya. Itu sama, hanya waktunya. Nah, perbedaannya terletak pada waktu, gitu ya. Apabila mengerjakan jamak takhir sholat zuhur dan asar, maka dikerjakannya pada waktu asar. Paham ya? Oke, mudah-mudahan kalian paham. Ini untuk jamak takhir dan cara mengerjakannya pun seperti apa. Kalian bisa praktekkan di nanti ketika kalian mungkin suatu saat membutuhkan bantuan ini, gitu ya. Salatnya bisa dijamakkan, gitu ya. Kemudian selain daripada sholat jamak, ada juga namanya sholat qashar ya. Nah, ini perbedaannya apa nih, Mi? Kalau jamak kan tadi menggabungkan atau menyatukan ya, menyatukan 2 waktu sholat menjadi satu, begitu ya. Kalau untuk rokaatnya tetap tidak ada yang berubah, zuhur 4, asar 4, dikerjakannya hanya dalam satu waktu, begitu ya. Zuhurnya 4, sholat zuhur, setelah salam kemudian langsung berdiri lagi, sholat lagi 4 rakaat, mengerjakan sholat asar, gitu ya. Nah, bagaimana dengan sholat qashar? Kita lihat pengertian daripada sholat qashar itu sendiri. Sholat qashar ialah sholat yang diringkas. Nah, apanya yang diringkas? Ya, tentunya rakaatnya ya. Artinya sholat fardu yang 4 rakaat itu bisa diringkas menjadi 2 rakaat. Sholat yang dapat diqashar yaitu diantaranya hanya zuhur, asar, dan juga isya saja ya. Sedangkan sholat subuh dan maghrib itu tidak boleh diqashar. Kalau subuh kita ringkas, berarti habis dong, tidak usah sholat kalau begitu ya. Sedangkan maghrib itu kan ganjil, nah masa ditambahnya 1,5, nggak mungkin ya. Oleh sebab itu subuh dan maghrib tidak boleh diqashar ya. Boleh tidak dijamak, boleh, tapi ketika kita nanti niatnya qashar itu tidak bisa diringkas bilangannya, gitu ya. Kemudian salat qashar boleh dilakukan apabila, nah ini sebab musababnya ya. Pertama tentunya dalam perjalanan jauh
Nah, ini merupakan saat jamak qashar itu salah satunya adalah suatu keringanan bagi yang melaksanakan perjalanan jauh gitu ya. Allah itu maha baik sekali ya, begitu. Sholat saja ada keringanannya gitu, supaya kalian tidak sampai meninggalkan sholat gitu ya. Yang kedua, perjalanan bukan untuk pekerjaan maksiat, tapi untuk hal-hal yang baik, contohnya silaturahim ya, kemudian tadabbur alam ya, meskipun jalan-jalan tapi kan menikmati keindahan atau mengagumi keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Yang ketiga, sholat yang dikosor adalah sholat yang tunai, berarti tidak kodo. Nah, kalau sholatnya kodo ya tidak boleh dikosor, sholatnya harus tunai pada saat itu juga sholatnya ya. Lanjut, itu pengertian qashar ya. Berarti kalian harus ambil kesimpulan kalau jamak itu menggabungkan atau menyatukan, sedangkan untuk qashar diringkas. Apanya yang diringkas? Yaitu bilangannya ya. Nah, di sini dalil sholat qashar ada terdapat di surat, sebentar, bisa nggak ya? Oh, tadi bisa. Sorry. Quran surat An-Nisa ayat 101 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza daramtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an tuqsiru minas salati in khiftum ayyaftanikumu alladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwum mubin. Artinya, apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholat gitu ya. Jika kamu takut diserang orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, ini adalah suatu keringanan sekali bagi kita yang sedang pergian, apalagi fisabilillah gitu ya. Nah, ini tidak mengapa kamu mengqashar sholat. Paham ya? Ini dalil naklinya sangat kuat sekali karena terdapat di Al-Quran, surat An-Nisa ayat 101. Baik, untuk itu lanjut ke cara mengerjakan sholat qashar. Bagaimana cara mengerjakan sholat qashar? Itu sholatnya seperti biasa, perbedaannya dalam niat, yaitu dengan niat qashar dan dikerjakan dengan meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Salat qashar dapat dikerjakan dengan jamak ya, asalkan harus disertai dengan niat qashar dan juga jamak. Jadi ada dua ya, kalian boleh dijamak saja boleh, berarti tidak usah diringkas bilangannya, atau misalkan mau diqashar aja boleh juga gitu ya, tidak dijamak. Misalkan zuhurnya diqashar nih boleh ya, tapi misalkan kalau kitanya perginya berjauhan, kenapa tidak? Allah memberikan suatu keringanan lagi nih, bisa dijamak juga, bisa diqashar juga. Itu suatu keringanan yang luar biasa ya. Sudah bisa digabungkan juga diqashar begitu ya, atau diringkas bilangannya, itu lebih ringan sekali ya, asalkan niatnya kita bisa. Nah, untuk niatnya kalian silahkan buka LKS masing-masing, di situ sudah ada niatnya masing-masing ya. Ketika kita ingin jamak takdim, maka ada niatnya untuk mentakdim. Jika kita ingin jamak takhir, berarti ada takhiriyahnya, ada bacaan takhirnya dengan dicampurkan dengan niat sholat fardu biasa. Kemudian jika kita ingin jamak qashar juga sama ya, ada di LKS kalian masing-masing, boleh kalian baca, lebih bagus dihafal gitu ya. Untuk niatnya sama seperti sholat biasa gitu ya. Oke, itu untuk cara mengerjakan sholat qashar. Nah, kalau misalkan kita menjamak dan juga mengqashar, maka di sini lanjut ke pengertiannya terlebih dahulu, sholat jamak dan juga sholat qashar. Oke, baik. Ini kita ke pengertiannya dulu. Sholat jamak qashar adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan dua waktu sholat dalam satu waktu dengan jumlah rakaat yang diringkasi. Yang tadi Umi katakan, ini lebih ringan lagi begitu ya, keringanannya lebih enak ya. Allah itu yaitu maha baik sekali
ini lebih ringan lagi. Nah, kemudian cara mengerjakannya bagaimana? Cara mengerjakan sholat jamak qashar seperti sholat biasa, yaitu dengan digabung dan juga diringkas sholatnya yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dilaksanakan dalam satu waktu, misalkan ya, sholat zuhur dengan asar. Dilaksanakan sekaligus nih dengan waktu asar dengan cara diringkas, yakni 2 rakaat untuk zuhur dan 2 rakaat untuk asar. Gitu ya. Jadi misalkan kita jamaknya jamak takdim, dilaksanakannya berarti di waktu sholat zuhur, tapi kita juga diniatkan jamaknya jamak qashar. Berarti ketika kita mengerjakan sholat zuhur, zuhurnya 2 rakaat ya, hanya 2 rakaat. Ketika salam langsung berdiri lagi, maka kita langsung berniat sholat asar. Berapa rakaat tuh sholat asarnya? 2 rakaat juga. Nah, subhanallah ya, itu 2 rakaat 2 rakaat. Berarti enak ya diringkasnya. Kalau untuk isya dan juga maghrib bagaimana Mi? Kalau isya bisa di qashar 2 rakaat, tapi kalau maghribnya tidak bisa, tetap dikerjakan seperti biasa, yaitu 3 rakaat. Paham ya? Mudah-mudahan kalian paham dalam penjelasan kali ini. Kemudian untuk evaluasinya nanti lewat grup saja. Apabila ada yang ditanyakan boleh komentar dan juga atau melalui WA grup kalian masing-masing. Oke, cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.